Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, berikan senyuman yang paling manis ke kiri kanan, depan belakang. Saudara-saudari semua katakan Tuhan Yesus baik bagi saya dan bagi kamu. Berapa banyak yang bersyukur saudara? Lambaikan tangan saudara, kita ada di bulan yang ketiga. Katakan, di tahun 2025 ini. Hari ini firman Tuhan berjudul The Good News Messenger. Pembawa kabar baik. Saudara, kalau Anda mengikuti dari bulan Januari, bulan Februari, dan masuk ke bulan Maret, kita punya tema setiap bulan. Dan di bulan Januari kita start dengan family. Di bulan yang kedua, Bapak Gembala kita menuntun kita dengan satu tema yang luar biasa, yaitu awareness. Supaya kita semua dipersiapkan hari-hari ini untuk mengalami penuaian. Karena tanpa persiapan tidak ada penggenapan. Katakan kiri kanan, tanpa persiapan gak ada penggenapan. Tanpa persiapan pun kita gak akan bisa mengalami penuaian. Nah, hari ini kita masuk di bulan misi. Sama-sama katakan bulan misi. Karena ini The Good News Messenger, saya mau membawakan kabar baik dari Bapak Gembala kita yang sekarang juga lagi masih di Singapura. Pemulihannya luar biasa, boleh kasih kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan saudara. Dan sekarang sedang mengikuti ibadah juga di City Harvest Church bersama dengan Pastor Konghi. Tadi ada videonya, boleh ditampilkan. This morning we are so blessed and honored to have a wonderful man of God here with us, and he's Pastor Hani Andreas from GBI Tapga in Batam. Pastor Hani has the largest church there, 6 main church and then 6 other branch churches, altogether 20,000 members, the largest church in Batam. And so he's here in a wheelchair because he came to Singapore for an operation, and he had cancer, but the doctor's very hopeful, and we've been praying. I visited him, and in the early morning prayer meetings, we're all praying. Pastor Hani, sitting behind you is Dr. Kunjin. He's actually a medical doctor, so you don't worry about anything. He's sitting right there. Can we all just stretch our hands and let's just begin to pray? And Pastor Bob, we just pray right now. Can we just take a minute? Let's all pray in tongues right now. All the pastors, can you just go over there and just pray? Mari sama-sama kita berdoa saudara. Untuk Bapak Gembala kita, karena ini juga beliau sedang ada di sana. Pastor Hani into your hands. Thank you, Lord, Jesus. we can see your hand upon his life. Lord, one hurdle after another, Lord, you have brought him through. Surely, Lord, you who have begun a good work in him, Lord, will be faithful to complete it. Lord, we thank you for the successful operation. Lord, even right now as we lay hands on Pastor Hani, as a church, Lord, we ask for a healing virtue, your healing power to flow through his entire body. Every cancerous cells in his body has to go in the mighty name of Jesus. Lord, we declare that on the cross you took his sickness, you bore his pain. By your stripes he is healed. Amen. So Lord, this morning we receive by faith, standing together with him, Lord, we receive your healing power over his physical body. Lord, the same Spirit that raised Christ from the dead, Holy Spirit, you come and quicken him this morning. Let him get stronger and stronger. That the days ahead, Lord, his body will recover speedily in the mighty name of Jesus. So Lord, we bless Pastor Hani that he'll prosper in all things. He'll be in health just as his soul prosper. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Boleh berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Amen. Pastor Hani, we love you so much, and we always pray for you. Saudara, doa setiap kita jemaat yang dikasihi Tuhan tidak sia-sia. Katakan amin saudara. Dan hari Senin beliau akan kembali ke Batam dan kita percaya Tuhan akan memulihkan dengan cepat, speedy recovery, dan akan kembali melayani di tempat ini. Katakan kiri kanan, engkaulah pembawa kabar baik. Saudara masih ingat tagline kita dikatakan, we are the promise keeper family. Katakan kiri kanan, we are the promise keeper family. Berapa banyak yang percaya kita akan alami penuaian tahun ini? Lambaikan tangan saudara, katakan amin.
Ada beberapa hal tentang penuaian yang dari awal bulan saudara sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Pembina kita juga. Kita sudah share di tempat ini. Penuaian jiwa-jiwa akan terjadi. Karena ini akhir zaman. Dan juga penuaian berkat jasmani dan rohani. Katakan amin saudara. Berapa banyak yang percaya akan terjadi? Katakan wuh. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Bukan cuma untuk kita. Tapi untuk jadi berkat. Supaya kita bisa memberkati kehidupan orang lain. Kita jadi berkat di tengah kegelapan dunia ini. Saudara, justru di tahun penuaian ini, kita masuk 2025, sedang dipenuhi dengan kabar-kabar buruk. Rasanya kontra dengan apa yang kita dengar. Janji Tuhan itu dibilang kita akan mengalami penuaian di seluruh aspek kehidupan kita. Tapi kenapa yang kita dengar hari-hari ini kabar yang meresahkan, kabar buruk, bencana alam dari awal Januari, awal tahun, saudara, kecelakaan di mana-mana, hoax lah, krisis moral, tentang goncangan ekonomi. Bahkan sekarang di Indonesia ada Liga Korupsi Indonesia. Di mana kasus Pertamax, kalau bahasa kita jadi ranking Pertamax. Ranking pertama maksudnya. Ranking yang paling pertama dengan korupsi yang nilainya spektakuler. Anda pasti tahu semua. Ratusan triliun. Merasa ditipu, isi Pertamax, rasa Pertalite. Iya memang. Tapi saya percaya, kemarin saya bilang sama istri saya, itu buah doa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Indonesia akan segera dipulihkan. Katakan amin saudara. Kasih tepukan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kalau nggak akan kebongkar. Tapi karena ada doa, saudara, semua doa orang benar didengar oleh Tuhan. Katakan amin. Indonesia pasti diberkati Tuhan. Katakan yes saudara. Tapi masalahnya sekarang muncul hashtag kabur aja dulu. Berapa banyak saudara yang tahu hashtag ini? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dong biar kelihatan. Oke, lumayan 80%. Saudara, terutama buat anak-anak muda, kabur aja dulu. Pertanyaannya gini, emang gampang? Kabur aja dulu. Nggak segampang itu. Be realistic. Kalau kita hidup di sosmed doang, kita bilang kabur aja dulu buat orang yang punya uang gampang. Mau kemana aja, negara manapun kalau punya uang, it's very easy. Sangat mudah untuk mereka. Tapi buat kita yang masih struggle, terus kita bilang kabur aja dulu, terus kita nggak bisa kerja di sana, mau jadi apa kita? Bahkan kemarin dibilang, kalau kita mau ke Singapura yang paling dekat sama Batam, dapat PR nggak semudah itu juga, apply kerja pun nggak semudah itu. Udah ada yang dapat PR pun 20 tahun belum dapat citizenship sampai dengan hari ini. So, nggak semudah itu karena yang viral nggak selalu benar. Bilang kiri kanannya, yang viral nggak selalu benar. Rasanya banyak kabar-kabar yang menimpa bangsa kita dan apa yang terjadi di sekitar kita kayaknya nggak jelas dan mungkin terkesan gelap. Tapi justru di tengah kegelapan itu Tuhan mau kita membawa terang. Justru di tengah kabar-kabar gelap ini Tuhan mau kita membawa kabar baik di tengah kegelapan ini. Yang mau katakan amin saudara. Sebab hanya ada satu berita yang paling penting membawa kehidupan, yaitu memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan kalau dari firman Tuhan, rasanya hashtag ini saya mau ubah dari kabur aja dulu jadi usaha aja dulu. Bilang kiri kanan nih, usaha aja dulu. Usaha aja belum udah mau kabur. Saudara, tapi saya nggak kaleng-kaleng nih, saya nggak bikin hashtag sembarangan. Saya ambil dari firman Tuhan. Kita baca Yeremia 29 ayat 7, 1, 2, 3. Dan usahakanlah kesejahteraan dan kemakmuran kota tempat aku membuangmu itu. Berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu. Karena jika kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Jadi jangan main kabur, usahakan kota. Tempat Tuhan menaruh kita, bukan kebetulan Anda ada di Pulau Batam. Gak kebetulan Anda ada di kota Batam, tapi Tuhan membuat kita supaya kita berdoa, mengusahakan kota Batam makmur, saudara juga diberkati. Katakan amin, aminnya kurang kencang, katakan amin saudara. Kota Batam makmur, saudara pun makmur. Tapi dibutuhkan doa dan usaha. Bukan cuman ngambil semua yang viral lalu kita anggap benar, karena gak semua yang viral itu benar.
So hari ini mari ubah mindset kita. Bilang kiri kanan, jangan kabur aja dulu. Tapi usaha dulu. Dan berdoa. Pasti Anda diberkati. Katakan amin saudara. Karena ketika kita usaha, Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk terima penuaian itu. Tanpa persiapan tidak ada penggenapan. Katakan kiri kanan, tanpa persiapan gak ada penggenapan. So what's the good news? Apa kabar baiknya saudara? Kabar baiknya adalah Injil Kristus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tuhan Yesus adalah kabar baik paling besar. Katakan amin saudara. Tuhan Yesus sendiri adalah kabar baik paling besar. Berapa banyak saudara di tempat ini yang bersyukur sampai hari ini Anda masih percaya sama Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Sampai detik ini Anda masih percaya sama Tuhan. Katakan amin saudara. Belum melihat, gak pernah lihat mungkin dengan mata kita, tapi tetap percaya. Itulah iman bersama dengan Tuhan Yesus. Dunia ini penuh dengan dosa, penderitaan, bahkan keputusasaan, tetapi Tuhan Yesus datang membawa pengharapan. Dia bawa keselamatan, dia bawa kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, katakan aku percaya Tuhan, kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Kalau kita percaya. So hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita. Kita semua tanpa terkecuali, katakan kiri kanan, tanpa terkecuali. Tuhan mau jadikan kita untuk menjadi pembawa kabar baik bagi semua orang. Saudara, kalau udah kenal Tuhan, jangan cuma disimpan sendiri Tuhan Yesusnya. Sebarkan itu, karena Injil itu harus sampai ke ujung dunia. Siapapun yang kita temukan, mari kita bagikan siapa Tuhan Yesus. Setiap orang percaya dipanggil untuk membawa kabar baik. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bukan hanya tugas pendeta, pastor, misionaris, tetapi setiap orang percaya dipanggil untuk menyampaikan Injil. Katakan amin saudara. Kenapa? Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kita sudah menerima Roh Kudus, kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. So kemanapun kita pergi, kita menjadi saksinya Yesus. Kemanapun kita melangkah, kita menjadi saksinya Kristus. Hari-hari ini di tengah kegelapan, bisakah kita berkata, Tuhan masih ada? Mujizat masih ada? Bukan buat saya aja, buat keluarga saya, buat kantor tempat saya bekerja, bahkan buat bangsa Indonesia. Katakan amin saudara. Ketika kita percaya, maka kita akan melihat dan terjadi dan mengalaminya. Katakan So bagaimana kita bisa menjadi the messenger of the good news? Yang paling pertama, declare. Sama-sama katakan declare. Melalui perkataan kita. Saudara, beberapa bulan belakangan ini Roh Kudus tuh mengingatkan, gereja itu seperti bengkel. Kenapa bengkel? Orang datang yang rusak, keluar, dia berubah. Mobil rusak datang ke bengkel, keluar dari bengkel, benar. Gereja, tempat di mana kita ngalamin Tuhan. Masalah apapun yang kita bawa, dibawa kaki Tuhan, keluar dari tempat ini, kita pasti mengalami kelepasan. Katakan amin saudara. Yang butuh mujizat, kita ketemu mujizat di tempat ini. Kita terima mujizat, why? Karena kita percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini. Dan jangan pulang dari tempat ini biasa, tapi menjadi orang yang luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Yang paling pertama, declare. Katakan kiri kanan, declare. Lewat perkataan. Kita memberitakan Injil Kristus lewat perkataan kita. Secara langsung kepada orang lain. Yes, but before that, Tuhan mau ingatkan kita. Sebelum kita declare kepada orang lain, declare it to yourself. Declare itu sama diri kita sendiri. Sudahkah kita sepercaya itu sama Tuhan? Sudahkah kita semengandalkan Tuhan sebegitu rupa dalam kehidupan kita? Atau belum? Karena sebelum kita declare sama orang, kita gak bisa kalau kita sendiri belum percaya sepenuhnya.
Kita belum pernah declare sama diri kita sendiri. Tuhan, masih terlalu berat. Banyak banget ujian ini Tuhan. Tuhan nggak tahu. Kondisi keluargaku lagi berantakan. Usahaku, bisnisku, pekerjaanku dan sebagainya. Hubungan dengan suami, dengan istri juga sedang berantakan. Tuhan harus ngerti dong kondisi saya. Tuhan pasti mengerti kondisi kita. Saudara, sama seperti Alkitab yang tebal ini. Kadangkala ketika kita ngalamin persoalan yang berat, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, mungkin saya udah ada di last chapter of the book. Di bab terakhir dari buku kehidupan saya. Saya udah sakit keras, saya udah frustrasi, Tuhan udah depresi. Keluarga saya tinggalin saya, anak-anak tinggalin, gak percaya lagi sama saya. Rasanya saya udah di akhir kehidupan saya. Terlalu berat Tuhan. Baru kemarin juga dipecat. Di rumah saya juga udah gak dianggap lagi. Dan lain sebagainya, kita ngerasa the end. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Tuhan belum selesai. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai dengan saudara semua. Katakan amin. Masih ada banyak hal yang harus dilakukan dan Tuhan mau ingatkan kita sama seperti kita kira udah di last chapter. Tapi ternyata mungkin kita baru masuk ke chapter yang baru. Kita baru masuk di kitab yang baru dalam kehidupan kita. Kita baru masuk di chapter yang baru dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan bilang, kamu gak usah balik lembarannya. Aku yang akan membalik lembaran yang baru untuk engkau. I will turn the page, the new page for you. Jadi engkau bisa menerima berkat-berkat yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru bersama dengan Tuhan. God is not finished with you. Tuhan belum selesai. Bilang kiri kanan, Tuhan belum selesai dengan engkau. Sama kayak Alkitab ini, kita baca berulang-ulang kali. Anda udah baca Kejadian sampai Wahyu pun. Tapi ketika Anda repeat kembali, Anda baca lagi di setiap ayat firman Tuhan, Anda bisa mendengar Roh Kudus berbicara yang berbeda lagi. Seperti itu ketika kita mengikut Tuhan. Rasanya udah gak sanggup, tapi Tuhan bilang, tangan kananku yang kuat yang akan selalu menopang kehidupan kau. Jangan takut anakku, declare it, declare it. Hari ini perkatakan, katakan kiri kanan saudara, perkatakan. Perkatakan kehidupan itu. Rasanya dalam kehidupan kita kayak udah mau selesai. But God still turn the page. Tuhan masih ngebalik lembaran kehidupan kita. Dan bisa gak hari ini saudara, ada satu lagu penyembahan yang saya mau saudara declare sama-sama. Sekalipun aku dalam lembah gelap, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, sebab kau di sisiku. Mari katakan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab engkau besertaku Tuhan. Sekalipun badai topan datang menerpa, sebab kau di sisiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya.
Saudara, di waktu ini, mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Apapun kondisi saudara, let's declare it sama Tuhan. Tuhan tunggu kita ngomong sama Dia. Dan Dia bisa mengubah hidup kita. He will turn the page, the new page. Dia akan balik lembaran baru itu. Yang kita bilang, udah selesai. Tuhan bilang, no, belum selesai. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Katakan sama Tuhan. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan sekali lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku ya Tuhan. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Angkat dua tanganmu, katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu Tuhan atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Declare it. Deklarasikan itu saudara. Saudara rasakan sesuatu yang berbeda di roh saudara, in your spirit. Kalau kita lemah, terus kita declare yang lemah, maka akan semakin lemah kita. Tapi ketika kita lemah, kita declare, aku percaya Tuhan. Aku percaya Engkau pasti memberkatiku. Aku percaya kebajikan, kebaikan, kemurahan Tuhan mengikuti hidupku dan keluargaku. It will feel different. Itu akan berbeda dalam kehidupan kita. Dan itu akan kita rasakan. Declare it to yourself today. Aku akan hidup, aku akan dapat pekerjaan yang lebih baik. Aku akan membangun keluargaku yang diberkati Tuhan. Ada pintu baru yang terbuka. Aku akan diberkati untuk jadi berkat. Ada terobosan dalam hidupku. Perkatakan. Why? Karena ketika kita declare, next, release it, God will deliver us. When we declare, God deliver us. Ketika kita deklarasikan itu, Tuhan membebaskan kita. Tuhan akan membawa semua yang baik dalam kehidupan kita. Semua yang kita rindukan dalam tahun penuaian pasti akan terjadi when we declare, God delivers us. That's why release your declaration next. Dan terimalah restorasi itu. Deklarasikan. I will live. Kalau Anda kena penyakit, I will not die. Aku akan hidup, aku gak akan mati. The resurrection power of Christ. Kuasa kebangkitan itu yang akan membangkitkan kehidupanku. Ketika saudara lagi bangkrut, katakan, aku pasti akan diberkati Tuhan. Aku akan bangkit lagi karena Tuhan udah bangkit. Perkatakan itu dan terimalah restorasi daripada Tuhan. Deklarasikan. Deklarasikan. Saudara masih ingat kita di tahun Peihei ini masih mulut. Dan mulut punya kuasa yang luar biasa. Dari mulut yang sama bisa keluar berkat. Dari mulut yang sama bisa keluar kutuk.
Dari mulut yang sama bisa keluar kehidupan, dari mulut yang sama bisa keluar kematian. Pilihlah yang mana yang mau kita hidupi. Saya percaya di tempat ini, dimanapun Anda berada, kita pilih kehidupan dan kita pilih berkat. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Declare. Yang kedua, display. Sama-sama katakan display. Lewat perbuatan kita. Hidup sebagai terang, teladan kasih Tuhan, display the light and the love of Christ. Hidup yang berprestasi, bukan yang biasa-biasa. Katakan kiri kanannya, bukan yang biasa-biasa. Karena kalau di Batam bahasanya gini, Tuhan gak pernah ciptakan kita ece-ece. Saudara tahu ece-ece? Yang biasa-biasa. Tapi Tuhan menciptakan kita yang luar biasa. Katakan amin saudara. Roma 14 dibilang gini, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah. Dia dikenal oleh Tuhan. Dan yang terakhir, dia dihormati oleh manusia. Hari ini mari display Christ. Dengan cara ini kita menyenangkan hati Tuhan, bahkan Anda dihormati oleh manusia. Dan itu janjinya Tuhan. Dia akan membawa kita dari keterpurukan kepada kelimpahan. Katakan amin saudara. Yang tadinya udah gak bisa apa-apa, tapi karena kita display His love, display His mercy, anugerah Tuhan, kita menjadi orang-orang yang mendisplay kasih Kristus kepada banyak orang. Maka Tuhan akan memakai siapa saja, apa saja bahkan dan kapan saja dalam hidup kita. Namun ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin saudara. Ujungnya bukan buat kita, tapi untuk Tuhan. Katakan semua untuk Tuhan. Alkitab bahkan menceritakan Musa gak sanggup ngomong, tapi Tuhan bisa pakai Musa. Cuman dengan sebuah tongkat untuk membelah Laut Merah, membawa kemenangan bagi Israel, mengeluarkan air dari batu karang, dan lain sebagainya, hal-hal yang spektakuler. Karena Tuhan kita, Allah juga yang luar biasa dan spektakuler. Dia ingin melakukannya bersama dengan kita. Katakan amin saudara. That's why apa saja yang ada di tangan saudara hari ini, tidak peduli sekecil apapun itu, tapi Tuhan bilang, gak ada yang remeh buatku. For nothing is impossible untuk Tuhan Yesus. Do your best, God will do the rest. Katakan amin. Lakukan yang terbaik. Usaha aja dulu. Bilang kiri kanan, usaha aja dulu. Jangan kabur dulu. Do the best and God will do the rest. Jangan bilang ini, Lord aku gak mau do the best. Tuhan lakukanlah bagian Tuhan, aku udah capek. Cannot. Kita punya part kita, Tuhan punya partnya. Part kita taat, part Tuhan lakukan mujizat. Karena mujizat bukan bagian kita, mujizat bagiannya Tuhan. Tugas kita berdoa, mengusahakan segala sesuatu dan taat, Tuhan datangkan mujizat. Katakan amin saudara. Masing-masing punya partnya. Tugas kita berdoa, usaha, taat, Tuhan kasih mujizat. Gak ada usaha yang gak akan berhasil kalau kita melibatkan Tuhan. Saudara, ada satu cerita yang luar biasa, kisah nyata. Seorang pendeta, Dr. David Yonggi Cho. Sebelum dia jadi hamba Tuhan, pada waktu itu dia masih muda, dia kena penyakit TBC. Kronis. Dia seorang Buddhis, dan dia terus berdoa, dikelilingi oleh keluarganya dan sebagainya. Terus berdoa, tidak ada perubahan apapun dalam kehidupannya pada waktu itu. Dan akhirnya ada satu orang, perempuan muda, tiba-tiba datang ke rumah sakit, menjenguk dia, dan dari hari itu start berdoa untuk Dr. David Yonggi Cho. Berdoa setiap hari, menyebut nama Tuhan Yesus. Karena dia udah sakit kronis, jadi dia terima-terima aja, walaupun berbeda keyakinan pada waktu itu. Nah, saudara, tiba di satu titik, gak lama kemudian hari itu dokter bilang sama
Pastor Yonggi Cho ini bahwa TBC-nya sudah sangat kronis dan waktu kamu hidup tinggal beberapa bulan lagi. Dikasih vonis sama dokter. Dan hari itu juga perempuan muda yang sama masih berseragam sekolah, pulang sekolah dia tetap datang ke sana. Dan ketika dia mau berdoa, si Dr. David Yonggi Cho bilang gini, udah stop berdoa pakai nama Yesus. Gak ada gunanya kamu datang ke sini, gak ada gunanya kamu berdoa pakai nama Tuhan kamu. Aku gak percaya, tahu gak lo? Dokter baru datang, kasih aku vonis, bentar lagi aku mati. Gak ada gunanya, penyakit ini gak akan sembuh, malah makin parah. Saudara, ketika Yonggi Cho menolak perempuan muda itu, akhirnya gadis itu tiba-tiba berlutut di samping tempat tidur dia. Berdoa, berjerit kepada Tuhan sambil mengeluarkan air mata. Berlutut berdoa kepada Tuhan, sembuhkan Tuhan, sembuhkan, sembuhkan, sampai dia nangis. Saudara ngelihat perempuan ini nangis, Yonggi Cho hatinya tergerak. Dia bilang, udah bangun. Kok lu sampai nangis gitu, lu bukan saudara gua, kamu gak kenal saya, lu bukan siapa-siapa. Kok lu berdoa buat aku sampai segitunya? Ya udah, karena gak enak hati dia bilang, ya udah deh, sini, mana Alkitab kamu? Aku coba percaya sama Tuhanmu yang namanya Yesus itu. Dia ambil Alkitab itu, hari itu juga dia start baca Alkitab. Saudara, secara ajaib, 3 bulan berikutnya Tuhan melakukan mujizat, TBC-nya sembuh total. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Saudara, mungkin gak banyak yang tahu cerita ini, tapi saudara tahu siapa Dr. David Yonggi Cho? Next. Dia adalah salah satu hamba Tuhan, sudah almarhum sekarang. Dia pendiri gereja Yoido Full Gospel Church di Korea Selatan dengan jemaat lebih dari 1 juta. Dikit ya jemaatnya, banyak kan saudara. Bilang kiri kanannya, dikit apa banyak? Banyak. Dan ketika dia memberitakan firman Tuhan, lebih dari 1 juta orang yang mendengarkan dia. Dan jutaan orang bertobat karena 1 orang ini. Tapi saudara tahu kenapa Yonggi Cho bisa begitu? Karena ternyata di balik itu semua ada seorang gadis muda yang gak berhenti berdoa untuk keselamatan Dr. David Yonggi Cho. Saudara, tidak ada yang sia-sia kalau kita mendisplaykan Christ itu. Gak ada yang sia-sia kalau kita menunjukkan rasa kasih itu dan berdoa buat orang yang mungkin gak kita kenal hari ini. Mana tahu Tuhan pakai dia dengan luar biasa untuk jutaan orang. Kita gak pernah tahu dengan siapa kita berjumpa. But hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Kalau engkau sudah bertemu dengan orang-orang yang mungkin engkau gak kenal, apakah Anda mau menyerah hari ini? Apakah engkau mau melewatkan percakapan dengannya? Apakah engkau mau melewatkan berdoa untuk dia? Atau udah mau berhenti berdoa untuk orang itu? Atau bahkan Anda sendiri mulai berhenti berdoa untuk diri Anda sendiri? Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan gak pernah lalai. Tuhan selalu luar biasa. Katakan amin saudara. Karena itu usia bukanlah batasan, bukan alasan. Katakan kiri kanan saudara, usia bukan batasan dan bukan alasan. Gak ada batasannya. Ketika kita percaya Tuhan, we declare and display Christ, Tuhan akan berkuasa dalam hidup saudara. Kalau kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, Tuhan tuh punya keinginan yang besar untuk melakukan yang besar dalam hidup saudara. Dan dia akan menuntun kita, mengarahkan kita, dan menyatakan kebesarannya. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya benar dan berkenan kepadanya. Katakan amin saudara. Karena Tuhan besar, apa yang dari Tuhan pasti besar. That's why greatness cannot be limited by age. Sesuatu yang besar gak bisa dibatasi dari usia kita. Hari ini stop complain. Start contributing. Dimanapun Anda berada, di rumah saudara, di tempat kerja saudara, di gereja, dimanapun kita. Stop complaining, start contributing. Berhenti komplain dan ngeluh dan mulailah untuk berkontribusi. Why? Biasanya yang paling banyak komplain, yang paling sedikit effortnya. Yang paling gak pernah ngapa-ngapain. Tapi yang gak pernah komplain biasanya dia udah kasih semuanya di sana. Makanya dia gak mau komplain. Dia udah kasih semua yang terbaik di sana, ngapain lagi komplain. Tapi orang yang biasanya suka komplain ini itu gak pernah kasih apapun. Dan kadang-kadang terbukti.
Katanya ini, katanya itu. Terus pernah nggak kamu ngelakukan ini? Enggak sih. Katanya aja. Saudara, hari ini stop complaining, start contributing. Katakan amin, saudara. Bilang kira-kira, stop complain, start contributing. Bahkan luar biasa, hal yang simple. Dikisahkan ada seorang karyawan, dia bekerja di perusahaan daging frozen, beku. Dia terkenal ramah banget sama semua orang. Dia datang, dia selalu nyapa, selamat pagi, good morning. Kasih senyuman yang paling manis, boleh kasih senyuman yang paling manis. Ke kiri kanan, bapak ibu, depan belakang, pakai gigi kalau boleh. Kan membawa sukacita dalam rumah Tuhan. Saudara, dia selalu ngomong selamat pagi, good morning everyone. Selamat sore ketika mau pulang. Dan selalu dia salam semua orang. Dan hari itu dia lagi tugas, sedang stock opnam, daging-daging yang ada di ruangan freezer yang minus, yang besar. Di penyimpanan daging beku itu. Dia masuk, tiba-tiba udah agak dalam, rekannya kunciin dia dari luar. Alhasil dia nggak bisa keluar, mau digedor pun saudara kalau freezer segede gitu nggak akan kedengeran. Dengan suara genset yang begitu besar. Akhirnya selama 1-2 jam, dia gedor-gedor nggak ada yang buka. Untungnya sore hari itu ada seorang petugas security yang lagi ngecek semua ruangan. Dan tiba-tiba ketemulah dia di dalam ruangan freezer, hampir mati karena beku, karena kedinginan. Dan pas ditanya sama security-nya, kok tumben pak ngecek semua ruangan dengan teliti, biasanya nggak sampai segitunya. Satpamnya bilang gini, dia merasa ada yang kurang hari itu karena dia belum ketemu sama orang ini yang menyapa dia selamat sore dan mau pulang. Biasanya selalu dia pamitan dulu. Hal yang simple yang dia tabur, dia menuai kebaikan dari apa yang dia tabur selama ini. Katakan amin saudara. Bahkan apa yang dia tabur menyelamatkan kehidupannya, cuman karena satpam itu miss senyumannya, karena setiap hari dia disenyumin sama orang itu. Akhirnya satpamnya cari, mana nih orang? Dan ketemulah dia. Ternyata simple tapi menjadi berkat. Fakta menunjukkan bahwa orang yang hidupnya menjadi etalase atau display Kristus dalam hidupnya. Hidupnya lebih tenang, lebih damai, penuh dengan sukacita, kegembiraan dan keluputan. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Karena ketika kita bikin orang happy, Tuhan akan memberkati kita dengan sukacita yang berlimpah, limpah, limpah. Katakan amin saudara. So hari ini mungkin kita bilang kita nggak bisa buat yang besar karena saya bukan siapa-siapa. Saya masih ingat Bapak Gembala kita selalu bilang gini, kalau engkau masih di posisi ekor, jadilah ekor yang berguna. Belum jadi kepala nih, masih jadi ekor Pak. Ya kan masih dari buntut nih, baru masuk kerja, baru jadi operator, jadilah operator yang maksimal. Why next? Kan dikatakan seperti if you cannot do great things, do small things in a great way. Kalau kita belum bisa lakukan hal yang besar, yang kecil, lakukan dengan maksimal. Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Karena Tuhan bilang, setia dengan perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara yang lebih besar lagi. Katakan, wuh! Kalau kita nangkep. Hari ini, semua dimulai dari yang kecil. Tuhan aku masih jadi ekor yang berguna. Jadi ekor yang jadi berkat buat orang. Karena bukan masalah status, tapi fungsi. Berfungsikah kita? Di rumah kita, berfungsikah kita sebagai anak, berfungsikah sebagai orang tua, berfungsikah sebagai karyawan, berfungsikah sebagai pimpinan di perusahaan kita, berfungsikah kita. Kalau belum bisa yang besar, do small things in a great way. Bilang kiri kanan, do small things in a great way. Demikian pula kalau kita mau kasih kabar baik. Gak ribet-ribet kayak orang itu, simple tapi dia memberikan warna yang berbeda ke dalam perusahaannya. Saudara jangan datang ke perusahaan kita, ke tempat kita suka ngumpul, orang bilang ini, ya dia lagi. Males lihat mukanya. Karena dia troublemaker. Tapi kita datang, kalau kita datang kita solution maker, mereka akan gini, waduh akhirnya kamu datang kemana aja, udah lama gua tungguin, gak ada lu gak rame. Saudara, beda. Kalau kita datang, tiba-tiba di sekeliling kita langsung gini. Aduh. Beda.
kalau orang menyambut kita dengan luar biasa. Akhirnya puji Tuhan, akhirnya kamu datang juga. Yang mana yang mau kita pilih? Kita harus jadi solution maker, bukan trouble maker. Itulah garam dan terang dunia. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga. Pray and action. Sama-sama katakan pray and action. Doa dan donasi. Kita berdoa, kita mengusahakan. Mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Lewat tempat ini bahkan. Lewat COB. Saudara, kenapa pray nggak cukup? Harus action. Karena pelayanan butuh dana. Penginjilan sampai ke ujung bumi juga butuh dana. Dan ini yang harus kita sadar. Ketika kita terlibat di dalamnya, Tuhan bilang tahun ini tahun penuaian buat semua bisnismen profesional. Ketika kita menabur, maka kita akan menuai. Katakan amin saudara. Tahun ini penuaian materi dan berkat. Kalau kita mengerti, pray. But not only pray, but with action. Kadang kita udah berdoa. Tapi ketika Tuhan gerakkan, walaupun lagi ada, kadang-kadang kita suka pura-pura gak dengar sama Tuhan. Saya belajar beberapa kali. Saya tahu lagi sulit. Udah mepet rekening. Beberapa waktu yang lalu Pastor Victor Waang pernah khotbah di sini. Pertama kali kita memberikan, kalau saudara masih ingat, menabur untuk COB pertama kali, persembahan yang kedua itu untuk VL Home. Dan hari ini setiap minggu kita kasih makan lebih dari 300 orang. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan saudara. Makan gratis untuk orang-orang kaum duafa yang gak sanggup makan, yang gak mampu. Lebih dari 300 orang, kalau dihitung mungkin udah lebih dari ribuan orang. Yang kita kasih berkat secara cuma-cuma buat mereka. Dan mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Dan kita ada terlibat di dalamnya. Hari itu ditantang untuk nabur, persembahan kedua. Kalau persembahan biasa ya kita menabur yang terbaik yang udah kita bawa. Tapi hari itu Tuhan bicara sama saya gini, kasih yang beda dong. Wah, bergumul nih, pendeta nih katanya, hamba Tuhan. Tapi ketika Tuhan ngomong gitu, bergumul juga dalam hati, Tuhan kok angkanya bukan persembahan biasa nih. Saya cuman gini, saya uji iman saya. Mau lakukan enggak ya? Terus saya tanya istri saya pas ada di sana. Gimana nih? Tuhan ngomong nih. Tadi Pastor Victor ngomong, Roh Kudus langsung buat gitu di hati saya. Kasih sekian. Istri saya cuma bilang gini, ya udah kalau Tuhan ngomong sama kamu, terus dia tepuk dada saya. Kasihlah. Gampang kan? Karena saya yang disuruh gitu. Buat saya hari itu lumayan berat. Karena kita semua tahu kondisi kita masing-masing. Tapi ketika dia bilang gitu, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan udah pokoknya I give. I surrender to you. Aku kasih. Ini yang terbaik yang bisa aku kasih Tuhan. And then after I give, saya percaya Tuhan pasti akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Dan gak lama setelah itu Tuhan memberkati dengan berkat yang kadang-kadang suka gak kita sangka-sangka. Itulah Tuhan. Kalau kita berani melangkah. Karena ketika Anda memberikan kepada sebuah pelayanan, itu bukan hanya apa yang pelayanan itu butuhkan, tapi itu juga yang kita butuhkan. Kita harus mengerti when you give to a ministry, it's not just what they need, it's also what you need too. Itulah yang kita butuhkan juga ketika kita melakukan action itu. Kita menabur di tanah yang subur, maka Tuhan akan memberkati kita berlimpah, limpah, limpah. Katakan amin saudara. Tapi dibutuhkan pray and action. Makanya dari tadi bilang usaha aja dulu. Jangan kabur. Bilang kiri kanannya, jangan kabur. Dan ketika kita memberikan lewat wadah pelayanan, Tuhan akan memberkati kita. Bahkan kita bisa menjangkau orang-orang yang gak terjangkau tadi. Dan rumah singgah di VL Home, Vera Limar House of Mercy, saudara kalau belum pernah datang, Anda dipersilakan datang untuk melihat. Rumah singgahnya sudah mau dibuka untuk orang-orang yang sakit, yang dari luar pulau, yang gak bisa berobat, gak punya uang, gak punya tempat tinggal. Mereka akan mulai nginep di sana. 3 kamar udah mulai dibuka karena kita kerjasama sama salah satu rumah sakit lokal yang ada di Batam.
Dan saudara tahu, taburan saudara ada di sana. Dan saya percaya apa yang Anda tabur, Anda akan tuai di tahun penuaian ini. Katakan amin, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Yang percaya menuai, lambaikan tangan saudara, katakan saya percaya Tuhan. Dan saya tutup dengan ayat ini, Yeremia 9, ayat 23 sampai 24. Saudara kemarin di Menara Doa Pelayan Jemaat. Jadi minggu lalu Tuhan udah kasih ayat ini buat saya. Yeremia 9 ini, mengenal dia dan memahami dia. Tiba-tiba Pastor Niko ngomong, baru ayat pertama yang keluar, ayat ini. Saya cuma bilang, terima kasih Tuhan. Berarti kita satu frekuensi, Tuhannya sama, aku gak dengar suara sendiri, tapi aku dengar suara Roh Kudus. So, mari kita baca sama-sama ayatnya saudara, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Katakan amin saudara. Jadi untuk menyelesaikan sermon hari ini, intinya kalau Anda mau declare, display, pray and action, kuncinya mengenal dia dan memahami dia. Tanpa mengenal dia dan memahami dia, kita cuma akan dengar firman ini, kita sulit untuk melakukan. Tapi kalau kita mengenal dia, kita memahami dia, declare dengan kasih, display dengan kasih, pray and action karena kita bentuk mengasihi Tuhan, itu gak akan berat. Tapi dengan ringan kita akan bilang, ini bentuk aku mengasihi engkau. Karena aku mengenal engkau, aku memahami engkau Tuhan. Saudara, jangan cuma bilang gini, ini memang yang dibilang di ayat ini bahwa Tuhan inilah kesukaannya Tuhan. Bahwa engkau mengenal dan memahami aku. Itu kesukaannya Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita rubah sedikit. Bahwa mengenal Tuhan, memahami Tuhan, itulah kesukaanku Tuhan. Sama-sama katakan, mengenal Tuhan, memahami Tuhan, itulah kesukaanku Tuhan. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Berapa banyak saudara yang menangkap pesan Tuhan hari ini? Kita ada di bulan misi. Kita semua messenger of the good news. Hari ini saya nggak tahu bagaimana hidup saudara. Apa yang sedang saudara alami? Saya mau ajak saudara untuk kita tutup dengan cara yang berbeda. Dari minggu lalu sebenarnya saya udah dapat kali bahwa we have to declare. Why? Kalau kita nggak declare, semua yang terjadi di alam roh termanifestasi di alam jasmani kita. Kalau kita nggak declare, saya merasakan dalam spirit ada yang harus ditembus saudara. Ketemu beberapa orang aja, baru beberapa orang. Ada yang bisnisnya lagi seret, usahanya lagi kesulitan, ada yang ditutup jalannya, ada yang ditutup pintunya, pekerjaannya kesulitan, banyak yang sedang mengalami kegelapan di tengah tahun penuaian ini. But we have to declare. Katakan amin saudara. Kalau kita nggak declare, kita nggak menang, kita nggak terima kemenangan itu. Mari kita declare sama-sama. Yang mau lambaikan tangan saudara, mari kita puji dia. Ada satu lagu pujian, mari kita nyanyikan sama-sama. In Jesus name. Katakan in Jesus name. Mari sama-sama kita katakan. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Mari angkat tanganmu, katakan, I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. Come
cannot be shaken. In the name of Jesus, Come on. enemies defeated, and we will shout it out, shout it Come out. on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we Mari will sekali shout lagi it out, katakan. shout it God is out. fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die, I will sing nation tomorrow bright. The life is real, and I am healed in Jesus' name. I believe. Come on. I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ is real, and I am healed in Jesus' name. Saudara, berapa banyak yang percaya when we declare God is fighting for us. God is fighting for us. God is fighting for us. Dia akan mengeluarkan semua kegelapan itu. Dia akan mendorong kegelapan itu keluar dari kehidupan kita. Mari angkat kedua tangan saudara sama-sama and we declare God is fighting for us. Pushing back the darkness, lighting up Come on, the katakan itu, kingdom come on. that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Come on, shout. And we will shout it out, shout it out. Come on. Shout it out. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Anda datang dengan keluarga. Declare it to your family. Apa yang kau rindukan terjadi hari ini, katakan itu. Dalam hadirat Tuhan katakan, engkau percaya. Apa yang kau percaya katakan secara spesifik di hadapan Tuhan hari ini. Katakan itu sama Tuhan. Aku percaya hidupku diberkati, keluargaku diberkati, kesehatan, kekuatan, terobosan kami alami dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu sukacita, pintu damai sejahtera dalam nama Yesus. Kami terima dalam nama Yesus. Ora lamba syama karala bayana barala bayana barala barala. Kinaba soma karala bayana barala. Kiriara lamba syama karala bayana barala. Ora makarala lamba syama karala barala. Anda yang butuh kerja, usahamu sedang turun. Kalau engkau bekerja juga sedang mengalami kesulitan, angkat kedua tangan saudara. Tuhan kau melihat setiap jemaatmu di tempat ini. Kamu berdoa, meminta kuasa otoritas daripada Tuhan. Hari ini kami meminta di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pintu baru yang terbuka dalam nama Yesus. Ada iman yang bangkit. Yang tadinya mulai lemah sekarang bangkit dalam nama Yesus. We declare in Jesus name. Kami declare dalam nama Yesus terjadi pemulihan. When we release declaration, we receive your restoration.
kami terima restorasi yang utuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang belum dapat kerja, kami terima pekerjaan yang terbaik daripada Tuhan. Yang usahanya mulai turun, Tuhan, Engkau yang mendengar, Engkau Jehovah Jireh, Engkau menyediakan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Declare it and receive your restoration. Biar firman Tuhan siang hari ini menguatkan kita. We are the promise keeper family. Kita juga orang-orang yang akan membawa kabar baik karena kita sudah mendapatkan itu duluan. Terima dengan iman saudara. Siang hari ini pulang bawa sesuatu yang berbeda. Semangat yang baru, iman yang lebih besar lagi. Percaya, semakin percaya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat sama-sama penuaian terjadi dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Kami akan materaikan firman-Mu dengan perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur jamuan saudara. Jika sudah, mari angkat roti di tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Mari masuk perjamuan kudus dengan cara yang benar. Mari masing-masing berdoa, pribadi lepas pribadi. Kalau ada kesalahan ataupun dosa, sekecil apapun, mari akui di hadapan Tuhan. Meminta ampun kepada Tuhan. Melayakkan, menyucikan, menguduskan. Supaya kita masuk dalam perjamuan kudus dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Oh Rambah Syamakara. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami, layakkan kami, kuduskan kami. Sucikan roti dan anggur perjamuan pada siang hari di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh mujizat, kami terima mujizat daripada-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara ini kasih oleh Tuhan, bukankah roti perjamuan ini yang melambangkan tubuh Kristus yang tercabik di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita? Kalau kau percaya, mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika sudah, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita? Kalau engkau percaya, mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah, mari angkat dua tangan saudara, mengucap syukur. Kita ambil terima perjamuan di minggu pertama di bulan Maret 2025. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau gak pernah terlambat, Engkau gak pernah gagal. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua yang baik daripada-Mu. We receive it in the name of Jesus. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Seluruh organ tubuh kami Tuhan buat sehat dalam nama Yesus. Semua sumbatan-sumbatan dalam organ tubuh kami terlepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, we declare, we speak healing in Jesus name. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami terima firman Tuhan. Kami terima perjamuan kudus siang hari ini.
Biar kami siang hari ini menjadi orang-orang yang berbeda, melihat hidup kami juga bukan dari kacamata kami, dari bagaimana Tuhan melihat hidup kami, menjadi orang-orang yang Tuhan akan pakai. Bahkan khusus di bulan 3 ini, Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang terbaik, Tuhan. Biar itu terjadi. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.